Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Ella Astuti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Grobogan bersama Bapak Fasilitator Bapak Gianto Widodo dan pengajar praktek Ibu Sri Rejeki. Latar belakang, tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah bagi Anda untuk menunjukkan pemahaman Anda mengenai keseluruhan materi. Anda diberi kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang Anda hadapi. Unsur-unsur apa saja yang Anda butuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, kesempatan tersebut merupakan mengadakan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah tentang praktek pengambilan keputusan selama ini di sekolah asal Anda dan juga di tempat atau lingkungan lain. Hasil wawancara ini akan Anda analisis berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari di modul ini. Hasil analisis Anda akan dijadikan sebuah refleksi atas praktek pengambilan keputusan dilema etika yang telah dijalankan di sekolah asal dan di sekolah lain di lingkungan Anda. Tujuan, calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Untuk narasumber yang pertama yaitu Ibu Yuliana Mulyani, Kepala Sekolah SMK Anabawi Kradenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yuli. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya minta waktunya sebentar ya Bu. Saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai CGP pada modul 3.1. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Ya, silakan Bu. Baik Bu, terima kasih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Yuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan, pasti akan beragam kasus yang akan dihadapi, entah itu dilema etika atau bujukan moral. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Biasanya saya langsung komunikasi atau rapat bersama dengan seluruh guru dan pihak yayasan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap kasus. Selama ini, bagaimana Bu Yuli menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Untuk setiap kasus yang terjadi di sekolah saya selalu menerapkan musyawarah mufakat, mengkomunikasikan semuanya dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh dewan guru. Mendengarkan dari berbagai pihak bagaimana permasalahan atau kasus yang terjadi dan mengkomunikasikan semuanya agar setiap kasus dapat diselesaikan tanpa merugikan kepentingan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Yuli lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu 1. Mengidentifikasi masalah dengan mencari informasi serta menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat. Yang kedua, berkomunikasi atau berdiskusi dengan seluruh rekan guru dan yayasan, membuat beberapa solusi keputusan,
menimbang lagi dari sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi agar seluruh keputusan yang disepakati tidak memberatkan dan dapat memenuhi kebutuhan murid. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuli anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk keefektifan, dengan melakukan analisis kasus, kemudian saya menentukan solusinya dengan musyawarah mufakat, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, dan sifatnya urgent apa tidak, terutama mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang atau yang berpihak kepada murid dan baik secara jangka panjang. Baik. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hasil keputusan yang diambil mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalani keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Bahwa setiap keputusan yang ditetapkan sepenuhnya untuk membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bu Yuli memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, terima kasih. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar dapat tercipta lingkungan sekolah yang kondusif untuk semua warga sekolah. Baik. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Yuli dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Untuk komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Kerjasama dengan yayasan dan seluruh warga sekolah yang mau sama-sama untuk membuat sekolah yang nyaman untuk seluruh warga sekolah. Baik Bu, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuli petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus baru bisa dilakukan terlebih di awal. Komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah untuk mencari solusi baik bersama agar terciptanya sekolah yang sehat dan nyaman untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid dan tidak merugikan kepentingan murid dalam jangka waktu yang panjang. Baik Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wati. Iya, Bagaimana kabarnya hari ini Bu? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Iya, Saya ingin melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 3.1. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? boleh kan? Baik Bu, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bu Wati dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Ella. Dalam kasus dilema etika biasanya muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah.
Ya, saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bu Wati menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Wati, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Wati lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan ya adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah dengan apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kemudian yang kedua, mencari tahu berbagai informasi terlebih dahulu mengenai kasus tersebut. Ya, yang selanjutnya kemudian berdiskusi dan berkomunikasi dengan seluruh rekan guru bagaimana solusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah dengan tetap mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Wati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan seluruh warga sekolah. Kemudian melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku dan sifatnya urgent apa tidak, terutama mengedepankan kepentingan umum, yaitu solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang serta berpihak kepada murid dan baik secara jangka panjang. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ada pada menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah, serta merubah pola pikir yang sudah membudidaya dan mendarah daging di mana untuk bisa diarahkan ke hal yang tidak menjadi salah satu pihak. Karena masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan serta dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Baik, berikutnya. Apakah Bu Wati memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bu Wati langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Serta bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Wati jalankan? Untuk jadwal tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada murid. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Wati dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus.
Akan tetapi, pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Musyawarah bersama warga sekolah atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, sehingga semakin banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Wati petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik ya, yang pertama, tidak tergesa mengidentifikasi masalah. Dan yang kedua, harus koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja juga untuk kepentingan seluruh warga sekolah. Kemudian penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berpihak kepada murid. Baik, terima kasih ya Bu untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan melakukan refleksi wawancara hari ini. Yang pertama, hal-hal yang menarik dari wawancara adalah dalam pengambilan keputusan warga sekolah atau stakeholder atau wali murid mempunyai peran penting, serta dapat meminimalisir dampak dalam keputusan yang diambil objektif serta berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang dipelajari di modul 3.1, para pemimpin tersebut sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar atau salah dan investigasi uji trilema. Pengambilan keputusan sudah diterapkan di mana keputusan yang diambil berbasis hasil akhir. Hasil wawancara yang menonjol dari pimpinan adalah tahap identifikasi permasalahan. Secara umum, melalui pengumpulan fakta, pengambilan keputusan alternatif, solusi, serta penyelesaian dilakukan secara bertahap penuh pertimbangan. Perbedaan pemimpin 1 mengedepankan diskusi musyawarah mufakat, sedangkan pemimpin 2 lebih menonjol dengan analisis permasalahan, kemudian mempertimbangkan dengan baik. Rencana ke depan pada pimpinan tentang masalah dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Pimpinan mengukur efektivitas pengambilan keputusan dengan uji benar salah, serta melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan dilema etika yang saya terapkan yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah mengenali nilai-nilai yang bertentangan, siapa yang terlibat, adanya fakta, uji benar salah, uji paradigma benar lawan benar, dan opsi trilema. Hasil wawancara yang sudah saya tulis sudah efektif ditulis dalam bentuk video hasil analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.